Presiden Jokowi main dua kaki nih. Di satu sisi go ahead dengan jadwal resmi, tapi di sisi lain sepertinya mempersiapkan bahkan mempromosikan plan B. Bahasa putusan itu untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Dan kami menyatakan itu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Putusan PN Jakpus dituding seolah-olah skenario Jokowi, Mahfud MD dan KPU RI bungkam para penggiring opini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Adil Makmur atau Prima dan memerintahkan kepada KPU untuk menunda penyelenggaraan pemilu 2024. Ini sebenarnya keinginan siapa sih? Apakah keinginan Presiden Jokowi? Apakah keinginan Presiden Jokowi untuk terus berkuasa? Tapi yang pasti di situ kan disebutkan bahwa memang ada indikasi keterlibatan istana bicara tentang penundaan pemilu. Sudah lagi Presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Putusan ini tidak menyasar kepada Peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU tetap melaksanakan pemilu 2024. Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta KPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahfud mengatakan secara logika hukum KPU pasti akan menang. Tetapi kita tahu bahwa opsinya itu yang di belakang panggung itulah ambisi Presiden Jokowi yang nggak pernah terlihat akan berhenti, atau kalau tidak ketemu dia akan perpanjang sendiri jabatannya. Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali. Sikap PD Perjuangan sudah final, kita tidak akan menjilat ludah kita sendiri sebagai etika politik yang baik di dalam mentaati suatu aturan main. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda pemilu. Mahfud pun mengajak KPU untuk melawan habis-habisan secara hukum. Sehingga dengan begitu, keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan demikian, KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Kamis 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari yang berimbas pada penundaan pemilu. Hal itu membuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus menjadi bulan-bulanan pakar hukum dan tata negara. Putusan ini berangkat dari gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024 sehingga tidak bisa ambil bagian dalam pemilu 2024 nanti. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam yang jelas juga ex-ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai PN Jakpus bertindak terlalu jauh. PN Jakpus membuat sensasi berlebihan, kata dia dalam keterangannya 2 Maret petang.
Ia beranggapan vonis PN Jakpus salah dan mudah dipatahkan karena sengketa terkait proses administrasi dan hasil pemilu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Pemilu. Ia menyoroti bukan kompetensi pengadilan negeri menangani sengketa pemilu. Sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses administrasi yang memutuskan harus Bawaslu, tetapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PT UN, ujar Mahfud MD. Adapun apabila terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu, maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Itu pakemnya, ujar Mahfud MD lagi. Mahfud bahkan mengajak KPU banding atas putusan tersebut. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI langsung respon terkait putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat atau Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima. PN Jakpus baru saja menghukum KPU untuk penundaan pemilu dalam putusannya. Anggota KPU RI Idam Holik langsung tegas menyatakan akan mengajukan banding. KPU RI akan banding atas putusan PN tersebut ya. KPU RI tegas menolak putusan PN tersebut dan ajukan banding, kata Idam saat dihubungi awak media Kamis 2 Maret 2023. Dalam peraturan penyelenggaraan pemilu, jelas Idam, khususnya pasal 431 sampai pasal 433, hanya ada dua istilah, yaitu pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Definisi pemilu lanjutan dan susulan itu ada di pasal 431 sampai dengan pasal 433. KPU tegas banding, kata Idam. Hal senada juga sudah lebih dulu dilontarkan lebih dulu oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam pesan singkatnya. KPU akan upaya hukum banding, kata Hasyim. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Alif Kamal membenarkan partainya yang menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Info yang beredar itu benar bahwa Prima mengajukan gugatan ke PN dan PN menerima gugatan Prima. Itu dikabulkan PN bahwa pemilu harus ditunda sampai 2025. Kata Alif saat dihubungi oleh awak media 2 Maret. Alif menjelaskan pihaknya menggugat KPU karena ada proses tahapan pemilu yang salah dilakukan oleh KPU menurutnya, yakni dalam tahapan verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual, sehingga hal tersebut dirasakan merugikan Partai Prima sebagai calon partai politik atau parpol peserta pemilu. Sangat merugikan kami sebagai calon peserta pemilu, dicederai hak demokrasi, tuturnya. Penggugat KPU dalam proses sengketa pemilu itu sendiri adalah Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Ketua Umum DPP Prima Agus Jobo Priyono pun meminta agar semua pihak bisa menghormati putusan PN Jakpus yang menghukum KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Kami berharap semua pihak menghormati keputusan PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu, kata Agus dalam keterangannya di Jakarta dikutip pada Jumat 3 Maret. Dia merasa tuntutan pihaknya yang meminta proses tahapan pemilu dihentikan sementara sudah sesuai dengan pasal 2 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convention Civil and Political Rights. Soal penundaan pemilu 2024 ini mengingatkan kita pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Jokowi pernah meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Ahad 10 April 2022 lalu. Pada saat itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu pada tahun 2024
dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2022 dan 2027 dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua konstitusi tersebut. Nanti kita perlu bicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan juga pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang, ujar Presiden Joko Widodo saat itu.